Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama di dalam AMD. Saya berdoa kita hari ini bangun dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kehidupan setiap kita hari lepas hari. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama menundukkan diri di hadapan Allah. Kita berdoa meminta Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kita, sehingga apapun yang kita baca pada pagi hari ini boleh membuat kita sama-sama mengerti atas firman-Nya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sama-sama selalu bersama dengan kami. Engkau selalu ada dalam langkah kehidupan kami. Bahkan ketika kami beristirahat sekalipun, Engkau yang menyertai kami dengan kasih dan anugerah-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita yang baru yang daripada-Mu, damai yang baru daripada-Mu, dan Engkau sendiri yang boleh campur tangan atas kehidupan kami di dalam hari-hari kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Buat firman-Mu ini menjadi pelita bagi langkah kaki kami, sehingga ketika firman ini kami baca, kami boleh dikuatkan, kami boleh bisa menjalani hari-hari kami dengan kebenaran firman-Mu, dan jadikan hidup kami menjadi ladang pelayanan terbaik bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang berbicara kepada setiap kami hari lepas hari, detik demi detik, jam demi jam. Tuhan sendiri yang mengawal langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ajak saudara merenungkannya dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 hingga 34. Satu minggu lagi saudara, kita masuk di dalam Jumat Agung, dan saya mau mengajak saudara kembali lagi merenungkan menjadi renungan prapaskah kita, renungan yang membuat kita sama-sama semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga pengorbanannya di atas kayu salib tidak sia-sia. Lukas 23 ayatnya yang ke-33 hingga 34. Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 23 ayatnya ke-33 hingga 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, apa yang sama-sama kita baca itu adalah bagian dari rancangan Allah yang sungguh menyayat hati saya dan saudara. Ini sebuah teladan yang sungguh luar biasa, yang kita mau tidak mau sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen harus ikuti. Apa itu? Mengampuni di saat menyakitkan sekalipun. Yang Yesus lakukan saudara, ketika dia sudah berada di atas kayu salib, dia mengatakan hal yang luar biasa. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas kayu salib saudara, Yesus masih bisa mengucapkan kata, memintakan ampun atas setiap perbuatan-perbuatan yang dia sudah terima. Yesus itu sudah dicambuk saudara. Cambuknya bukan cambuk biasa. Cambuknya berduri yang ketika dicambukkan menancap di dagingnya, ketika dilepas cambuknya, dagingnya ikut lepas. Bukan hanya itu, tangannya sudah dipaku saudara. Bayangkan tangan kita dipaku di kayu. Kakinya sudah dipaku. Dia harus berjalan untuk memikul salib.
Di kepalanya, saudara, sudah ada mahkota. Bukan mahkota yang bagus, saudara. Mahkota duri. Yang sama saja, saudara. Ketika kena di daging, itu dagingnya rasa-rasanya mahkotanya, durinya menancap sampai ke dalam. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia sudah diludahi. Dia sudah dikata-katai. Dia sudah dilucuti pakaiannya. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini kalimat yang sangat fantastik yang melambangkan iman kekristenan. Mengapa? Karena dari satu perkataan ini kita tahu bahwa Yesus mengasihi siapa saja. Bahwa Yesus tetap mengasihi walaupun terluka. Bahwa Yesus tetap menghidupkan kasih ketika dia hampir mati di kayu salib. Kasih terlambang dari satu perkataan ini, saudara. Dan ketika Yesus mengatakan ini, dia bisa mengatakan ini hanya karena ada kasih yang begitu besar bagi saya dan saudara. Bahkan Yesus bisa disalib sampai sebegitunya. Itu karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Dan ini adalah teladan yang sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi harus kita kerjakan. Bagaimana Yesus juga mencontohkan dari satu kalimat ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, bahkan menyakiti kita sekalipun, kita tetap bisa berkata, ampunilah orang itu. Bukan berkata, yuk balas dendam. Ayo lakukan yang lebih kejam. Ayo lakukan yang lebih menyakitkan. Bukan, saudara. Tetapi kita diminta untuk mengatakan, ampunilah orang itu. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya dan saudara sama-sama diingatkan. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak adil, dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, bahkan dengan suami-suami, istri-istri, anak-anak yang mungkin menancapkan duri dalam daging kita, yang mungkin melukai hati kita, jangan kutuki mereka. Tetapi mari teladani apa yang Yesus katakan. Mari kita sama-sama katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau ada di antara kita yang terluka karena orang tua kita, terluka karena anak-anak kita, terluka karena suami kita, istri kita, atasan kita, bawahan kita, teman-teman kita, jangan kutuki mereka, tapi lepaskan pengampunan. Sebab itulah tanda kasih yang sejati, tanda kasih yang sebenarnya, tanda kasih yang Yesus teladankan bagi saya dan saudara. Saudara, melalui perenungan Prapaskah ini, saya rindu mengajak saudara dan saya, yuk sama-sama memurnikan hati kita dengan cara buat hati kita sebersih mungkin. Buat hati kita hanya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Buat hati kita hanya dipenuhi dengan kasih yang dari Allah Bapa kita. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib itu hanya karena Dia mengasihi kita. Yesus rela mati itu karena sungguh besar kasih Allah kepada setiap kita. Dan itulah yang harus kita hidupkan. Oleh karena itu, 1 minggu tepat sebelum Jumat Agung, mari lihat hati kita, tilik kembali hati kita, lepaskan setiap pengampunan bagi setiap apapun yang melukai kita. Lepaskan setiap kepahitan, lepaskan setiap kekecewaan di dalam Tuhan, dan isi penuh hati kita dengan kasih, sehingga kita boleh pulih di dalam kasih kita bersama dengan Allah. Saudara, ingat satu hal ketika kita melihat peristiwa ini. Yesus
mengatakan ini bukan untuk melihat orang lain langsung berubah sikap kepadanya, bukan untuk melihat orang lain lalu berbaik kepadanya. Sebab apa? Sebab ketika Yesus selesai melontarkan ini, orang-orang yang ada di bawah malah membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Masih melakukan sesuatu yang buruk, saudara. Masih melakukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi Yesus memilih untuk tidak melihat respon manusia ketika dia mengucap ini. Tapi dia memilih untuk membebaskan setiap orang dengan kasih-Nya. Sehingga Yesus tetap melihat orang-orang ini dengan pandangan penuh kasih. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kalau kita memilih untuk melepas pengampunan, jangan lihat orang yang kita ampuni. Mungkin orang itu masih tetap menyakiti kita. Mungkin orang itu tetap mengecewakan kita. Tapi saudara, bebaskan hatimu terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka menyakiti kita, itu pilihan mereka. Dan pilihan kita adalah tetap mendoakan mereka dengan kasih. Tetap mendoakan keadaan ini dengan kasih. Ini PR yang berat, tapi mari jalankan ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Kita boleh berjalan tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Kita boleh berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan akhiri AMD kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan boleh ingatkan setiap kami bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tetap mengasihi, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menyakitkan sekalipun. Ajarkan kami Tuhan, buat hati kami penuh dengan kasih-Mu. Kami mau berdoa pagi hari ini, kalau ada dari antara kami yang punya kepahitan dalam hidup kami, kekecewaan, sakit hati sekalipun, Tuhan sendiri yang leburkan semua itu dan ganti dengan kasih yang daripada-Mu. Kami tidak bisa Tuhan untuk melepaskan setiap gejolak di dalam hati kami, tetapi kami percaya Tuhan mampu untuk meleburkan segala sesuatunya dan menggantikannya dengan kasih. Engkau yang keluarkan setiap kepahitan dalam hidup kami dan ganti dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami sekalipun, di dalam studi kami, di dalam relasi kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan urapi, sehingga setiap apapun itu Tuhan buat berhasil. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap pergumulan kami, dan Kau yang bukakan jalan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati gereja kami, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati Tuhan untuk dunia ini. Kiranya tangan murah-Mu sajalah yang terus bersama-sama dengan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami dan buat kami mengerti atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai setiap kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari jadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih di masa-masa menjelang Paskah ini, dan saya berdoa kasih Tuhan sajalah yang memenuhi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari ini saudara. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan bersyukur, sebab kasih Allah selalu beserta dengan setiap kita. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.